Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus hari ini TVRI. Masih seru membahas terkait dengan dinamika yang masih terjadi jelang Pilpres 2024. Saya akan ke Bang Jayadi. Bang Jayadi, artinya berbicara terkait dengan endorsement dari Presiden Jokowi begitu. Artinya ini kan melihat dinamika yang saat ini masih terus terjadi. Seperti apa? Ya, endorsement Presiden Jokowi ternyata kalau kita lihat di simulasi survei itu masih cukup penting, terutama untuk calon-calon presiden yang berada di lingkaran Pak Jokowi. Misalnya begini, mengapa endorsement Pak Jokowi itu masih penting atau masih menjadi salah satu faktor yang mungkin berpengaruh adalah satu, karena tingkat kepuasan publik terhadap beliau masih cukup tinggi di periode kedua ini. Agak beda dengan Pak SBY. Pak SBY itu di periode pertama itu rata-ratanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode kedua. Ya, Pak SBY itu pernah mendapatkan angka 85% pada tahun 2009. Tapi di periode kedua Pak SBY itu cenderung di angka 60-an, 65%-an. Nah, Pak Jokowi kebalik. Di periode kedua tinggi. Akibat mau tidak mau kemudian apresiasi masyarakat terutama pendukung Jokowi di tahun 2019 itu menjadi lebih tinggi. Calon-calon presiden yang ada, katakanlah 3 tadi, itu tidak bisa menang dengan mengandalkan pendukung utamanya sekarang. Misalnya Pak Anies, kan pendukung utama itu dari pemilih yang pro perubahan, yang cenderung tidak pro Pak Jokowi kan gitu. Nah itu nggak cukup untuk menang, bahkan untuk menang di putaran pertama. Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu juga kalau mau menang, selain mempertahankan Pak Prabowo misalnya, harus mempertahankan pendukungnya yang lama 2019, tapi dia juga harus mencari sebagian dari pendukung Pak Jokowi yang di mana Pak Jokowi menang. Jadi, nah dalam konteks itu cara menarik pendukung Pak Jokowi salah satunya dengan endorsement dari Pak Jokowi. Salah satunya. Cara lain adalah dengan melakukan klaim atau melakukan kampanye yang menunjukkan bahwa dialah calon yang lebih bisa menjadi pelanjut dari Pak Jokowi. Gitu. Tapi kan untuk cawapres ini masih belum ada endorsement, Bang. Seperti apa? Belum ada. Pak Jokowi cuma men-endorse banyak nama. Banyak nama masih. Kalau yang di-endorse banyak nama berarti nggak ada endorsement sebetulnya kan. Iya, masih ada 7 kalau tidak salah yang waktu kan, itu kalau banyak nama, iya gitu. Dicatat tapi sama Pak Nurdin dicatat sebagai Tapi belum diketik. Jadi kenapa faktor Pak Jokowi itu masih penting? Paling tidak sampai pencalonan ya. Satu, karena masih tingkat kepuasan tinggi. Yang kedua, Pak Jokowi itu punya relawan yang terus dipelihara dan dikonsolidasikan, gitu kan? Jadi relawan yang dikonsolidasikan itu melihat tuh tanda-tanda dari arahan gitu dari presiden gimana. Meskipun itu tentu tidak 100% ya, tergantung kepada masing-masing capres itu. Tapi itu menjadi salah satu faktor yang penting karena sekali lagi tidak ada capres itu yang dominan. Itu juga yang menyebabkan kenapa pasangan-pasangan atau kemungkinan-kemungkinan itu menjadi sangat banyak. Karena nggak ada yang dominan. Coba kalau ada yang dominan kayak 2014 atau 2019, kan mudah tuh, terbentuk, sudah mengumpul. Kalau sekarang kan misalnya PKB bergabung dengan Prabowo mungkin menang. Kalau mau gabung sama Ganjar mungkin menang, gitu kan. Sama dengan PAN juga, bergabung dengan Ganjar mungkin menang, bergabung dengan Pak Prabowo atau Pak Anies mungkin menang. Pak Nurdin Halid, Golkar juga begitu, bergabung dengan PKB masih mungkin menang, bergabung dengan Ganjar dan sebagainya masih menang. Jadi hitungan-hitungan itu masih belum ketemu. Nah, faktor kedua, karena capresnya nggak ada yang dominan, faktor kedua berarti harus ngelihat cawapres kan? Cawapres ya. Penentu artinya kan? Mestinya cawapres jadi penentu. Tapi masalahnya pertama, dari segi elektabilitas nggak ada juga cawapres yang dominan. Nggak ada. Yang 5 besar itu kalau dalam survei LSI, 1 Pak Ridwan Kamil, 2 Pak Sandi, 3 AHY, 4 Erick Thohir, 5 Hovifah, terus ada Mahfud segala macam, Pak Erlangga, Pak Caimin. Nggak ada yang dominan. Jadi kalau hanya menghitung elektabilitas, nggak bisa ketemu pasangan yang pasti menang itu. Nah, faktor ketiga kemudian yang harus dihitung adalah setiap cawapres ya, itu punya kelemahan di satu sisi, punya kekuatan di sisi lain. Misalnya. Artinya saling melengkapi harusnya. Ada yang saling melengkapi, ada yang ketika dia saling melengkapi dengan calon tertentu, tidak melengkapi calon yang lain. Misalnya gini nih, kalau Pak Ganjar, sebetulnya dia secara angka perlu Pak Ridwan Kamil, karena dia cukup lemah di Jawa Barat, tapi kuat di Jawa Tengah, lumayan di Jawa Timur gitu. Tapi bagi Pak Prabowo, Ridwan Kamil mungkin
tidak terlalu urgent. Caimin yang lebih penting. Oh, oke. Kenapa? Karena Caimin dianggap bisa membawa suara Jawa Timur. Yeah. Pak Prabowo kurang di Jawa Timur gitu. Bagi Pak Ganjar, mungkin Erick Thohir atau Sandi penting. Kenapa? Karena Erick Thohir sama Sandi mungkin cukup kuat bisa membawa kekuatan di luar Jawa. Pak Erlangga dengan Golkarnya itu mungkin bisa menarik bagi Pak Ganjar. Kenapa? Karena Erlangga di hitung-hitungan survei itu cukup kuat di luar Jawa karena mesin partai Golkarnya, misalnya gitu. Nah, kan pertanyaan, jadi banyak sekali pilihannya seperti kata Gus Jazil tadi. Pertanyaannya, partai mau milih yang mana? Nah, karena partai mau milih yang mana itu dengan pilihan yang banyak itu, akibatnya pilihannya Cuma menjadi dua dikomentari, Pak Anies tidak dikomentari. oh iya, Pak Perubahan Anies. Pak Anies ya. Seperti apa? Pak Anies Iya. itu kan kuatnya di Banten, Iya. Jakarta, Jawa Barat bersaing sama Prabowo. Itu Jawa, kuat. Jawa Timur kurang. Jawa Tengah lemah, Jawa Timur kurang. Oh, ini Caimin jangan-jangan. Ya. Jadi cocoknya siapa? Jadi kalau Hovifah atau Caimin bagus juga. Bagus juga. Tapi jangan lupa AHY punya kekuatan di Jawa Timur. Oke. Ya kan? Iya. AHY punya kekuatan Jawa Timur, Pak. Putra Jawa Timur. Iya kan? Di Pacitan, daerah-daerah itu Trenggalek segala macam dan beberapa wilayah yang lain. Jangan lupa wakil gubernur Jawa Timur tuh Demokrat. Ya. Jadi ada banyak Jadi pilihan. Dian, kalau lihat cara hitung-hitungannya Pak Jayadi tadi, maka Pilpres mungkin bukan 2024. Tapi Mundur lagi Nggak karena mundur. menunggu, Oh, jangan. karena menunggu yang dominan. Jadi gini, jadi kalau kita Itu menurut hitung-hitungan hasil Bang Jayadi survei, kan? menurut Iya. hasil survei, menurut hitung-hitungan survei, elektoral seseorang itu paling tinggi tiap bulan kenaikan cuma 2%. Iya, betul. Oke. Nah sekarang dari capres, tokoh-tokoh baik capres maupun cawapres yang ada, elektoral 2%, sampai bulan Ya. Oktober itu nanti. belum cukup. Oke. Maka yang terjadi, yang saya sebut tadi, hoki yang akan menentukan. Ya. Hoki yang akan menentukan. Iya, karena Betul, apa? Gun. Dalam- Karena hitung-hitungan kalkulasi rasionalnya nggak ditemukan kira-kira sampai bulan Dalam bahasa Oktober. saya bukan hoki. Artinya apa? Dalam bahasa saya bukan hoki. Dalam bahasa saya itu adalah faktor-faktor yang lebih subjektif. Betul. Nah, Subjektif itu artinya komunikasi antar pimpinan parpol. Maunya masing-masing pimpinan parpol. Itu yang akan menentukan. nah Ada makanya hal yang dia menarik. kalau Oke. menurut Ada hal yang saya menarik dari kira-kira survei Pak masih Jayadi itu. butuh waktu kurang lebih katakanlah Sampai awal Oktober. 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Kalau begitu, kelamaan. loh, karena kalau cara menghitungnya begitu pasti akan lama. Oleh sebab Iya. itu, maksud saya, saling goda koalisi ini akan berlangsung jika yang menjadi ukuran satu-satunya Iya. adalah elektoral. Betul, betul. Itu maksud saya. Baik. Tadi Bang Nurdin menambahkan. Ada yang menarik dari surveinya LSI, Oke. Bu Jayadi ini adalah tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi, pemerintah, itu 82%. Nah, kenapa 82%? Nah, ini supaya Gus ini bisa memahami Kasih betul tahu Pak ya. Erzaki, jangan ditanya. Yang untuk perubahan beliau. Ya, itu karena ekonomi stabil. Iya. Nah, ini Inflasi penegakan rendah. hukum stabil. Ya. Ini kembali lagi modern. prestasi dari Menko. Jangan- Keamanan stabil. Memang mesti begitu. Keamanan stabil. Kemudian inflasi rendah. Iya. Pertanyaan siapa komando ekonomi? Iya. Sri Mulyani ya, bukan? Bukan, itu dibawanya Menko Perekonomian namanya Erlangga. Itu. Baik. Berarti kalau Pak Jokowi menghendaki keberlanjutan proses pembangunan terhadap segala perintah yang telah diletakkan, maka dia akan pilih Pak Erlangga. Karena Pak Erlangga bisa menjamin keberlanjutan itu. Yang Kan kedua sudah punya disebutkan dan sama itu Jokowi. adalah prestasi yang luar biasa di tengah-tengah pandemi. Ekonomi kita stabil, bahkan bertumbuh. Tidak semua negara bisa seperti itu. Jadi Pak Erlangga Itu kata surveinya Bung Jadi, itu bukan kata saya. oke. Itu kata surveinya dia itu. Itulah kemudian sering saya mengatakan bahwa Pak Erlangga itu adalah paling seksi menjadi cawapres. Oke. Itu. Ya memang itu capres, ya sekarang memang elektabilitasnya rendah, tapi Pak Erlangga adalah harus melaksanakan amanah Munas. Jadi pasangannya Pak Erlangga? Caimin bisa. Oh, Caimin. Ada satu hal Mas soal cawapres tadi. Oke, ya, kenapa Bang Mifa? Jadi Bang Mifa, Mas betul. Jayadi bilang bahwa cawapres itu dari tingkat elektabilitas relatif rata. Kata, ya. Nah, kalau kemudian rata, maka untuk cawapres yang dipentingkan dari calon presiden itu adalah elektabilitas. Kalau rata, jadi memang siapapun bisa kalau begitu. Tidak ada yang signifikan yang menjadi cawapres karena asumsinya cawapres itu harus menambah elektoral calon presiden gitu. Tapi jangan lupa satu soal
undecided voters. Ya. Jadi undecided voters kalau menurut saya mungkin berbeda dengan hasil-hasil survei, relatif masih lebih tinggi lagi. Itu merupakan suara tersembunyi, suara yang tidur, yang akan terusik untuk menentukan pilihannya karena faktor-faktor kultural. Faktor-faktor kultural, Maksudnya? sosiokultural itu sangat penting dalam rangka apa? Untuk proses penentuan pilihan. Nah, oleh karena itu calon wakil presiden dalam perspektif ideologi itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Nasionalis dan religius. Nasionalis, Oke, agamis religius, ya. gitu. Jadi hal yang berbau perspektif ideologi dalam tanda petik itu Berarti Pak Ganjar saya dengan rasa Erick Thohir nggak menjadi cocok, salah Om. satu pertimbangan untuk menentukan cocok. pasangan calon. Oh, Pak Untuk Ganjar. menentukan pasangan calon. Jadi Ganjar sama Erick Thohir seperti apa? Nggak Tadi cocok. Nggak cocok. Jadi Kalau itu tadi komentarnya, pertimbangannya. kalau Pak Mas itu. Ganjar sama Mas Erik kan juga santri Anggota Banser, kan, ya? anggota Banser gitu. Jadi Banser kan, saya rasa Anggota untuk baru, penentuan Jadi Banser, calon wakil presiden ya salah satunya juga diukur dari bagaimana kutil efek pilpres ini kepada pemilu legislatif. Baik. Saya membaca beberapa survei internal kami, memang kutil efek itu tidak bisa merata Ya. kepada partai politik pendukung calon presiden, calon wakil presiden. Baik. Tidak bisa merata. Ya. Nah, karena tidak bisa merata, maka dari seluruh pimpinan partai politik itu sudah tahu mereka bahwa itu hujan tidak merata itu sudah tahu. Gitu. Hujan tidak Maka merata, ya. proses untuk perumusannya sangat dinamis seperti sekarang ini. Oke. Gitu loh. Masing-masing partai politik mengedepankan kepentingan subjektif agar kadernya bisa maju di pemilu presiden. Oke, Mas Viva, gitu. untuk dapat Baik. kotel efek itu yang paling baik, satu punya capres di partai itu, dua punya cawapres, Nggak nyalonkan beliau, nggak yang nyalonkan ketiga punya hubungan yang sangat kuat dengan salah satu capres atau cawapres, terutama cawapres. Tiga itu aja. Kalau enggak, ya, kalau enggak susah dapat kotel efeknya. Kotel efek. Karena itu Baik. partai-partai berebut yang tiga itu kan. Iya. Masalahnya yang banyak partainya itu. Oke, sekarang balik lagi ke topik kita terkait dengan endorsement Presiden Jokowi. Demokrat mengkritik begitu pada saat mengumpulkan para ketum parpol di simbol kekuasaan tinggi negara di Istana Merdeka kemarin. Bang Herzaki, tanggapan Anda? Ya, karena kalau kami melihatnya begini nih, ya kan melihatnya adalah bagaimana istana itu seharusnya adalah fokus untuk urusan-urusan terkait rakyat. Ya, kita pertama kali melihat pada saat ada kumpul-kumpul itu, kita mikir mirip-mirip kayak era Pak SBY dengan setgap. Jadi parpol dikumpulkan di istana itu dalam konteks bagaimana mengamankan kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah, sudah diputuskan agar bisa terimplementasi di parlemen dan juga di lapangan gitu. Nah, itu yang kita pikirkan tadi awalnya. Tetapi ternyata kita melihat, loh ini ada satu partai yang nggak ada, padahal sama-sama partai pendukung pemerintahan gitu. Tapi kan ini sudah di-clearkan sama Pak Jokowi bahwasanya memang ini sudah memilih Nah itu atau dia. pilihannya sudah beda Nah gitu. itu dia justru Nasdem. ucapan Pak Jokowi itulah menurut kami yang agak mengagetkan bagi kami. Ini mengkonfirmasi bahwa keberadaan kumpul-kumpul di istana itu memang terkait dengan strategi untuk koalisi dan pilpres. Padahal tidak pada tempatnya lah berbicara mengenai itu di istana. Ini menurut kami ya. Karena bagaimanapun tadi kita mesti bisa membedakan. Oh Pak SBY pernah kok ngumpulin parpol? Iya tadi bahas mengenai kebijakan rakyat untuk parlemen dan untuk bagaimana bisa implementasi di lapangan. Oke. Nah, tetapi yang kemarin Pak Jokowi sendiri loh yang bicara bahwa nanti kalau itu diajak nanti ketahuan dong strategi dari koalisi yang lain. Nah, ini kan sangat disayangkan menurut kami gitu ya. Nah, itu yang kami nggak inginkan. Nah, kalau bicara mengenai endorsement pun Demokrat sendiri kita punya teladan gitu. Bagaimana Pak SBY dulu 2014 menunjukkan betapa beliau bisa berdiri objektif. Oke. Di mata semua gitu. Termasuk misalnya ketika beliau ketua umum Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo dan Hatta ketika itu ya kader PAN, tetapi ketika deklarasi Pak SBY tidak datang gitu. Karena beliau tidak ingin memberikan pesan yang keliru. Tapi lagi-lagi ini kan adalah pilihan sikap gitu. Bagaimana Pak SBY menempatkan diri menganggap bahwa demokrasi melalui pemilu 5 tahun sekali ini bukan sekedar ritual belaka, tetapi ada value, ada nilai-nilai yang mesti dijaga. Dan beliau sebagai presiden merasa setelah 10 tahun bagi Demokrat dan teman-teman ada teman Golkar, ada ini pas juga ya.
dengan Golkar, PKB dan teman PAN ini dulu nih 10 Iya, tahun iya. itu kan. Iya. Bagaimana menjaga agar demokrasi kita terus tumbuh dengan baik gitu, dan beliau tidak ingin agar di ujung malah memberikan impresi yang tidak positif gitu loh bagi demokrasi kita. Nah, inilah yang menjadi perbedaan pandangan kami dengan teman-teman partai politik saat ini gitu yang di Oke. istana. Karena beliau punya hak politik, ya silakan. Oke. Seperti ketika PDIP mengumumkan Pak Ganjar. Ya. Ya kan? Pak Jokowi hadir di situ. Loh, ini acaranya PDIP kok. Pak Jokowi memang kadernya PDIP, beliau di situ sampaikan saya mematuhi dan mengikuti instruksi dari ketua umum kami katanya. Oh, itu boleh. Itu sah karena emang acaranya PDIP, Baik. di tempatnya PDIP. Baik, ya. Tetapi janganlah momen-momen tadi tempat kenegaraan atau kunjungan kenegaraan dan yang lain-lain menurut Oke, kami. Ini dari kami melihatnya seperti Nanti itu. saya akan minta tanggapan dari Bang Viva seperti apa. Tanggapan dari tadi Bang Herzaki sudah mengatakan begitu. Tanggapannya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita masih ada satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami di Fokus Regin TVRI.